Hai sahabat Onsu. Halo sahabat Onsu, selamat berjumpa kembali bersama Mimin tentunya yang setiap hari selalu membagikan informasi terbaru, kisah inspiratif dan sweet moment dari keluarga di Onsu. Kalau sebelumnya kita terkagum-kagum dengan public speaking dari Bertrand Putra Onsu, tapi saat ini bukan hanya soal public speakingnya yang membuat kita terkagum-kagum, tapi soal pembawaannya. Intonasi suara, pemilihan kata-kata yang digunakan untuk menjawab pertanyaan dari wartawan. Soal pembawaannya sudah tenang, udah tidak gerasa gerusuk. Onyo sudah tahu bagaimana harus bersikap ketika berada di depan kamera wartawan. Ekspresi wajah sudah nggak ada gugup sama sekali. Terlihat jelas rasa percaya diri dari Bertrand ketika berada di depan kamera wartawan. Berikutnya, soal intonasi suara. Masih teringat jelas setiap kali Bunda dan Onyo ini live jualan, ada kalanya Bunda itu mengkritik anaknya. Bunda itu nggak bisa bedain apakah Onyo sudah selesai berbicara atau masih melanjutkan pembicaraannya. Karena terkadang Onyo sudah selesai berbicara, tapi kesannya masih ingin melanjutkan pembicaraan atau kebalikannya. Tapi kalian lihat kemarin, pada saat interview di acara closing ceremony acara Bertrand di kampus Uniji, yang mana interview tersebut dilaksanakan di kampus Uniji, kita sudah bisa bedakan mana titik, mana koma. Maksudnya kita sudah bisa bedakan Onyo sudah selesai berbicara atau Onyo masih melanjutkan pembicaraannya. Soal pemilihan kata-kata yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan, kalau dulu masih ada kalimat yang salah, atau bisa juga kalimat yang tertukar, kalimat yang seharusnya ada di belakang ditaruh di depan, atau kebalikannya. Tapi kalian lihat sekarang, pemilihan kata-katanya sudah bagus, tertata rapi. Sampai-sampai di interview kemarin itu masih banyak yang sampai nggak percaya gitu ya. Ini beneran Onyo nggak sih? Atau hanya orang yang mirip dengan Onyo? Kok bisa beda banget dengan yang sebelumnya? Itu bukan orang lain, itu adalah the real Bertrand Putra Onsu. Kenapa dia bisa berubah secepat itu menjadi lebih baik? Karena dia selalu dengar-dengar apa kata orang tuanya. Ketika dikritik oleh orang tuanya, ketika dinasihati oleh ayah bunda, dia tidak membangkang, tapi dia mendengar, memperhatikan, menganalisis kata-kata atau kritik-kritik yang diberikan oleh ayah bunda, kemudian memperbaikinya. Dan ketika dia memperbaiki, dia belajar. Dia belajar kesalahan-kesalahan yang diperbuat atau kekeliruan-kekeliruan yang menurut ayah dan bundanya ini perlu diperbaiki oleh Onyo. Dia belajar. Dan ketika dia sudah bisa, dia tidak hanya berhenti sampai di situ. Oh, saya sudah bisa, saya tidak perlu lagi belajar. Tapi dia terus belajar. Dia belajar kepada ayahnya soal public speaking. Dia juga belajar kepada bundanya soal rasa percaya diri. Selain belajar dari ayah bunda, dia juga rajin untuk menonton tutorial-tutorial soal apapun itu yang berguna untuk pengembangan diri dari Bertrand. Dan yang paling penting sahabat Onsu, anak ini nggak haus akan pujian. Dia itu nggak makan akan pujian. Dia tidak hanya berpuas diri sampai ke situ. Ketika ada yang mengatakan, Onyo kamu sudah keren ya, Onyo kamu sudah hebat ya, public speakingmu sudah bagus ya. Kalau menurut orang lain Onyo sudah berhasil, tapi menurut Onyo tidak. Saya belum berhasil. Saya mau belajar lagi, saya mau berjuang lagi, saya mau memperbaiki lagi kesalahan-kesalahan yang ada. Untuk pembahasan soal hasil interview dari Bertrand, Mimin akan bagi dalam beberapa part. Kenapa? Karena kalau dijadikan satu part saja, ini tidak akan cukup. Karena ada banyak sekali hal menarik yang kita bisa kulik dari seorang Bertrand Putra Onsu. Yang pertama, ketika Onyo mendapatkan pujian, Onyo kamu sukses loh menjadi ketua panitia di acara closing ceremony Uniji Cup. Kenapa mereka bisa sampai memuji Onyo? Kan ada alasannya. Mereka nggak asal puji gitu kan. Karena dari awal acara sampai akhir, wartawannya lo ada di situ. Jadi mereka tuh bisa melihat soal leadershipnya Onyo selama acara itu berlangsung. Bagaimana dia memantau, kemudian mengatur tim, dan memastikan acaranya itu berjalan lancar dan juga sukses. Makanya mereka itu sampai berkomentar seperti itu. Kalau Onyonya sombong, pasti dia akan bilang, terima kasih atas pujiannya, saya memang ketua, dan saya berhasil untuk membawakan acara itu. Dia tidak menjawab seperti itu. Dia menjawab begini, walaupun saya ketua, tapi acaranya berlangsung bukan karena Onyo saja, bukan karena kemampuan Onyo saja, tapi kerjasama dari seluruh tim, dari mahasiswa Uniji,
kemudian siswa-siswi di GIC, kemudian para dosen-dosen Uniji dan juga guru-guru di GIC. Jadi dia melibatkan semuanya ketika menjawab pertanyaan itu. Dan tahu nggak sih, pada saat Bethan di interview, di sampingnya itu ada Miss-nya yang ikut menemani Onyo. Kalian bisa bayangkan sendiri respon dari Miss-nya itu seperti apa. Pasti dia bangga memiliki mahasiswa seperti Bethan. Anaknya tidak sombong, rendah hati, kemudian anaknya nggak haus akan pujian. Ketika ditanya, apakah ada kesulitan-kesulitan selama acara tersebut berlangsung? Nah, di sini Onyo tuh menjawab secara diplomatis, tidak ada kesulitan sama sekali. Maksud dari jawaban Onyo, tidak ada kesulitan sama sekali, bukan karena kehebatannya dia, bukan karena dia merasa bahwa dia adalah yang hebat, yang bisa memimpin acara sampai-sampai nggak ada yang miss satupun. Nggak ada kesulitan sedikit pun, kata Onyo. Ini kenapa bisa terjadi? Karena kita adalah tim yang solid dan kompak. Kita bekerja sama, bahu-membahu, berjuang bersama, menyusun acara, konsep acara, sehingga acaranya bisa berlangsung dengan lancar dan sukses. Jadi ingat ya, maksud dari Onyo, tidak ada kesalahan sedikit pun, bukan karena kuat dan hebatnya Onyo. Onyo sudah bilang begitu ya, tapi karena teamwork. Ini adalah salah satu jawaban yang sangat-sangat bijak dari Bethan. Anak ini tidak pernah mengagung-agungkan dirinya. Oh, ini saya yang hebat karena saya ketuanya, makanya tidak ada kesalahan sedikit pun selama acara itu berlangsung. Tapi karena kerja sama tim. Berikutnya, ketika ditanya bagaimana dukungan ayah bunda, kata Onyo, selalu mendukung. Apalagi untuk acara-acara kampus seperti ini, ayah bundanya pasti mendukung banget karena itu adalah kegiatan yang sangat positif. Makanya kemarin di salah satu acara, yaitu sepak bola, ayah bunda rela hadir. Itu tujuannya apa? Mereka hendak menunjukkan bahwa mereka itu memberikan dukungan penuh kepada Bethan. Bahkan setelah Onyo diberitahu bahwa dia akan menjadi ketua panitia, Onyo itu hanya kasih tahu ayahnya, tapi tidak kepada bunda. Kenapa? Karena Onyo itu malu, katanya takutnya acaranya itu nggak berjalan lancar dan sukses. Padahal hasilnya sangat memuaskan. Dan pastinya Onyo juga di sini nggak nyangka kalau bakal dipilih oleh ketua panitia. Seperti yang Mimin sudah katakan sebelumnya, dipilihnya Onyo menjadi ketua panitia bukan karena dia artis, bukan karena dia artis terkenal yang kuliah di Uniji, tapi karena para dosen melihat Onyo ini punya potensi untuk menjadi seorang pemimpin. Mantap kali Nyo jadi ketua of ceremony di kampus dan berjalan dengan lancar dan sukses. Sekarang suka banget kalau lihat Onyo di wawancara. Dia sudah pintar menjawab pertanyaan dari wartawan. Tutur katanya apik dan sopan banget. Keren kamu Nyo, sukses selalu, anak baik. Ada kata sopan banget, betul sekali. Ketika dia menjawab pertanyaan dari wartawan, ada satu jawaban atau kalimat pun yang arogan dari Onyo. Tutur katanya sangat sopan sekali. Demikianlah beberapa informasi menarik, kisah inspiratif, dan sweet moment dari keluarga The Onsu. Jangan lupa untuk subscribe channel ini biar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari keluarga The Onsu. Sampai jumpa di video berikutnya.